Teman-teman, salah satu kawasan paling elit di dunia, yaitu Beverly Hills, Los Angeles, dikagetkan dengan kejadian penyerangan di salah satu rumah. Yang mana rumah itu adalah milik penyanyi terkenal Rihanna. Ngerinya lagi, insiden terjadi di siang bolong sekitar pukul 1 siang waktu setempat. Di rumah itu Rihanna berada bersama pasangan dan juga putra-putrinya. Kebayang gak ngerinya? Rihanna katanya tuh gak kenal sama sekali sama pelakunya. Tapi si pelaku menyimpan kebencian luar biasa pada Rihanna. Karena pelaku merasa kalau Rihanna sudah menghancurkan hidupnya. Penasaran gak? Tonton videonya sampai selesai. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan mediko-legal, dan saya belajar dari yang mati. Minggu tanggal 8 Maret tahun 2026 sekitar jam 1 siang waktu setempat. Kawasan Beverly Hills yang tadinya damai tiba-tiba aja dikagetkan dengan suara dentuman yang sangat keras. Buat teman-teman tahu ya, kawasan ini terkenal sebagai salah satu daerah paling elit di dunia. Yang pasti, sistem keamanannya juga nggak main-main. Hari itu sepertinya kawasan Beverly Hills itu kecolongan. Ada saksi yang bilang ada sebuah mobil Tesla warna putih berhenti di depan rumah penyanyi terkenal Rihanna. Setelah itu, pengemudinya buka kaca, dia lepaskan 10 proyektil ke dalam rumah Rihanna. Dan setelah itu mobilnya langsung kabur. Pihak yang berwenang dihubungi dan mereka menemukan memang ada lubang akibat hantaman proyektil senpi di pagar rumahnya Rihanna dan juga di mobil yang terparkir di halamannya. Setelah setengah jam kemudian, pihak yang berwenang dihubungi, pelaku berhasil diamankan. Pihak yang berwenang mengikuti mobil Tesla putih milik pelaku sampai ke sebuah pusat perbelanjaan yang ada di Sherman Oaks. Pelaku teridentifikasi sebagai seorang perempuan usia 35 tahun asal Florida. Namanya Ivana Ortiz. Dan dari mobil yang Ortiz ditemukan nih, ada senpi jenis AR-15 varian semi otomatis. Ini termasuk senpi serbu. Dan juga ada 7 selongsong di dalam mobilnya Ortiz. Dan Ortiz mengakui semua perbuatannya. Dia bilang dia melakukan itu karena dia merasa Rihanna sudah menghancurkan hidupnya. Ortiz bilang gini ke pihak yang berwenang, Rihanna sudah menghancurkan hidup saya dan saya harus menghabisi nyawanya. Padahal nih, waktu Rihanna ditanyai oleh pihak yang berwenang, dia tuh sama sekali gak kenal siapa itu Ivana Ortiz. Rihanna merasa syok luar biasa, dia trauma. Karena tadi ketika kejadian rumahnya tuh ada pasangannya dan juga 3 buah hati mereka yang masih berusia di bawah 5 tahun. Beberapa anggota keluarga yang lain dan staf rumah tangga juga ada di daerah rumah utama tadi. Dan ketika dentuman keras berbunyi, mereka saking takutnya gak bisa ngapa-ngapain. Proyektil timah panas dilepas karena itu mengenai beberapa objek fisik di sekitar rumah, seperti gerbang depan dan juga kendaraan yang terparkir. Dan senpinya tadi proyektilnya itu sampai menembus logam. Segitu berbahayanya. Teman-teman ngebayangin gak kalau misalkan saat itu ada yang sedang berada di halaman? Udah pasti nggak akan selamat. Tambah lagi nih, senpi yang dibawa oleh Ortiz saat itu adalah jenis AR-15, senpi serbu. Daya tembusnya memungkinkan proyektil melewati logam, gerbang, dan terus melaju ke area halaman dalam. Segitu berbahayanya. Bahkan nih katanya satu rumah tetangga dekat sana dilaporkan terkena pecahan proyektil. Ortiz diamankan oleh pihak yang berwenang untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Diketahui nih teman-teman kalau Ortiz mengemudikan mobilnya dari Florida ke California. Jaraknya sampai 4.000 km lebih. Yang mana memakan waktu perjalanan naik mobil itu sampai lebih dari 3 hari. Dan Ivana Ortiz mengemudikan mobilnya sendirian. Segitu niatnya dia mendatangi rumahnya Rihanna. Pihak yang berwenang melakukan investigasi mendalam dan ternyata Ortiz tuh punya channel YouTube yang isinya lumayan mengerikan. Di channel itu Ortiz sering banget nih bicara tentang hal-hal spiritual yang mengarah ke kebencian yang ekstrim.
Dia juga melakukan banyak tuduhan terhadap beberapa public figure. Dan yang paling sering kena adalah Rihanna. Tindakan Ortiz dikategorikan sebagai planned target violence atau kekerasan target yang sangat-sangat direncanakan dengan matang. Kasus ini naik tingkat dari penyidikan ke persidangan dan Ivana Ortiz dibela oleh penasihat hukumnya. Tapi tetap aja, hakim menetapkan vonis kalau Ivana Ortiz bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum. Sekedar info ya teman-teman, dalam sistem hukum pidana Amerika Serikat, melepaskan amunisi ke arah rumah yang dihuni itu bisa memenuhi unsur percobaan penghilangan nyawa. Percobaan penghilangan nyawa didefinisikan itu tindakan yang menunjukkan niat yang sangat keji. Terlepas nih korbannya selamat atau enggak. Dalam kasus ini, jaksa menilai arah proyektil dan jumlah timah panas cukup untuk menunjukkan niat menghilangkan nyawa. Oleh karena itu nih, Ortiz didakwa dengan 14 tuduhan kejahatan yang berat. Percobaan penghilangan nyawa terhadap Rihanna, 10 dakwaan penyerangan menggunakan senpi, dan 3 tuduhan tindak kekerasan di lokasi yang dihuni oleh manusia. Dan jaksa menegaskan kalau keberadaan putra-putri Rihanna pada tempat kejadian perkara menjadi salah satu faktor pemberat yang sangat signifikan. Bangunan yang jadi sasaran proyektil mencakup rumah utama, trailer tempat pasangan sedang berada, dan juga rumah tetangganya Rihanna. Dalam analisis hukum ini, setiap individu yang berada di daerah berbahaya bisa menjadi korban potensial penyerangan. Oleh karena itu, dakwaan juga mencakup anggota keluarga, staf rumah tangga, dan penghuni rumah tetangganya Rihanna. Kalau terbukti bersalah atas semua dakwaan, Ortiz berpotensi menghadapi hukuman tahanan seumur hidup tanpa remisi sama sekali. Dalam sidang perdana, kuasa hukum Ortiz awalnya menyatakan kalau kliennya nggak bersalah. Pernyataan tersebut kemudian ditarik kembali guna menunda sidang dakwaan sampai tanggal 25 Maret kemarin ini. Dan hakim menetapkan jaminan penahanan sekitar 1,8 juta dolar Amerika Serikat. Kalau dirupiahkan sekitar 28 miliar. Dan itu selama proses hukumnya berlangsung. Dan juga nanti bisa bertambah atau mungkin berkurang. Nah, pengadilan juga mengeluarkan perintah agar Ortiz menjauhi Rihanna dan juga keluarganya. Perintah tersebut juga melarang Ortiz mendekati rumah ataupun keluarganya Rihanna. Ortiz juga dilarang memiliki atau menggunakan senpi selama proses hukum berjalan. Dari sudut pandang forensik, analisis balistik akan menjadi bukti utama dalam kasus seperti ini. Ilmu balistik itu mempelajari hubungan antara timah panas, senpi, dan pola kerusakan pada objek yang Laras senapan AR-15 punya Ortiz itu punya pola goresan dan polanya tuh unik, namanya strie. Ketika timah panas diluncurkan, selongsong kan punya pola goresan yang sangat-sangat khas ketika diperiksa. Dan pola goresan ini seperti sidik jari pada selongsong. Pada kasus ini, pola goresan selongsong identik dengan senpi yang dimiliki oleh Ortiz. Jadi Ortiz nggak lagi bisa menghindar. Belum lagi nih, analisis residu bubuk mesiu di tangan dan pakaian Ortiz juga menjadi bukti pendukung kalau dialah yang meluncurkan timah panas ke arah rumah Rihanna. Ada juga rekaman CCTV dan keterangan saksi. Semuanya menjadi komponen yang penting dalam rekonstruksi kejadian. Yang mana nih kamera jelas banget merekam jenis mobil dan plat nomornya Ortiz. Dan waktu ponsel Ortiz diperiksa, jejak digital yang menunjukkan memang dia sudah menguntit Rihanna sejak lama. Dia mencari lokasi rumah Rihanna dengan menggunakan satelit. Setelah ketemu, Ortiz juga sempat melakukan pemantauan beberapa kali. Analisis forensik digital pada ponsel Ortiz mengungkap riwayat pencarian lokasi rumah korban melalui satelit. Dan sampai sini teman-teman banyak banget yang penasaran, Ivana Ortiz ini siapa sih? Kok bisa dia segitu bencinya sama Rihanna? Ivana Ortiz adalah seorang perempuan asal Florida, usianya 35 tahun. Profesinya ada terapis wicara profesional, melakukan diagnosis, mengobati, dan juga membantu orang-orang yang punya kesulitan bicara. Misalkan anak-anak yang telat bicara, atau orang dewasa yang baru saja pulih dari cedera otak, misalkan stroke. Nah tapi nih, yang paling mencolok dari Ortiz adalah jejak digitalnya. Ortiz itu punya channel YouTube yang isinya sangat-sangat mengkhawatirkan. Dia sering ngomong tentang hal-hal spiritual tapi mengarah ke kebencian yang ekstrim. Banyak banget nih rekaman Ortiz yang bermonolog tentang hal-hal spiritual yang seharusnya tuh penuh dengan iman, pengharapan, dan kasih. Tapi nggak tahu kenapa jadi penuh dengan tuduhan pada figur-figur publik. Dan Rihanna adalah nama yang paling sering disebut dalam videonya. Ortiz bencinya minta ampun sama Rihanna.
karena Ortiz menuduh Rihanna adalah seorang penyihir. Dia mengklaim kalau Rihanna tuh iri sama Ortiz. Rihanna berusaha mencuri pikirannya Ortiz dan menggunakan musik sebagai sarana untuk melakukan hal-hal yang negatif. Dalam video ini berkali-kali dia bilang kalau Rihanna itu ada kaitannya dengan iblis dan menyatakan kalau Ortiz itu dilindungi oleh Tuhan yang Maha Esa. Dia bilang seperti ini teman-teman, Rihanna itu tukang sihir, dia iri sama saya, dia selalu mencoba mengambil paksa segala hal dari diri saya. Ortiz juga bilang seperti ini, jangan pernah dengarkan Rihanna, jangan ikuti dia tuh sedang mencuri dari kita semua. Ortiz merasa bahwa ada kekuatan yang mencoba menjatuhkannya dan menghalangi kesuksesannya, bahkan hingga ranah finansial dan juga hukum. Bahkan nih di beberapa video, Ortiz seakan-akan sedang bicara dengan Rihanna, padahal jelas banget Rihanna sama sekali nggak ada di situ. Dan isi omongan Ortiz sangat-sangat red flag. Semakin lama semakin mengerikan. Ortiz juga bilang seperti ini, dengar ya Rihanna, kalau kamu kehilangan nyawa, Yang Maha Kuasa akan bawa saya ke masa depan. Kamu mau coba-coba ya mencelakakan saya? Diam aja kamu. Padahal Rihanna sama sekali nggak ada di situ. Ortiz juga bilang seperti ini teman-teman. Saat ini Rihanna bilang saya meniru dia. Dia bilang tuh saya seperti kamu. Udah jelas enggak lah. Itu karena saya sedang trading saat itu. Agak aneh kan? Melompat dari satu topik ke topik lain. Dari mencuri pikiran ke trading. Dan Ortiz itu punya keyakinan kalau dia akan diserang. Namanya persecutory delusion. Dia yakin dirinya diserang, dicuri pikiran, jadi dihambat kesuksesannya oleh Rihanna dan juga oleh sosok iblis. Tanpa ada dasar realitas yang bisa diverifikasi sama sekali. Dia juga yakin kalau dia adalah orang suci yang punya misi khusus dari Tuhan yang Maha Esa. Di beberapa videonya alur bicaranya melompat-lompat, gak jelas dan susah banget diikuti. Dan ternyata ketika ditelusuri, Ortiz juga punya riwayat tindak kekerasan terhadap mantan suaminya. Ini semua menunjukkan kalau Ortiz punya kondisi kejiwaan yang sangat-sangat gak stabil, bahkan membahayakan orang lain. Indikasinya konsisten dengan gangguan psikotik. Udah pas dalam proses hukum berlangsung nantinya, kondisi mental Ortiz akan dianalisis oleh psikiater forensik. Teman-teman, kadang-kadang yang namanya ancaman itu datang dari orang sakit yang tidak tertangani dengan baik. Dan tanda-tandanya seringkali muncul jauh sebelum kejadian dan sering juga diabaikan. Media sosial bisa menjadi jendela kondisi mental seorang sekaligus alarm yang terlewat. Kadang-kadang orang bisa kelihatan aneh di media sosial itu sebenarnya menunjukkan tanda kalau dia perlu dibantu. Lingkungan sekitar punya peran penting untuk menyadari dan merespon tanda-tanda gangguan mental. Dan hukum bertugas melindungi masyarakat. Tapi pencegahan dimulai dari kesadaran bersama. Ingat, satu keputusan dalam kondisi mental yang gak stabil bisa mengubah hidup banyak orang selamanya.